Nah, yang terakhir, iman kepada ketetapan yang Allah telah gariskan kepada kita atau yang disebut dengan takdir ya. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya penting ya untuk kita pahami terkait takdir ini. Bagaimana kita iman kepada takdir. Pertama, nah di hadis itu kan dijelaskan bahwa watu mina ya bil qadri khairihi wa syarrihi. Jadi di sana kita diperintahkan untuk beriman kepada qadar, kepada takdirnya Allah, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang jelek. Tapi yang penting kita pahami apa? Istilah takdir baik dan takdir buruk itu adalah istilahnya manusia. Di sisi Allah tidak ada istilah takdir baik, takdir buruk. Semuanya yang sudah Allah tetapkan di dalam hidup kita, di dalam diri kita, baik itu jodoh, rezeki, maut, lahir, meninggal, sakit, bencana, dan lain-lain, semuanya itu mengandung hikmah yang besar. Jadi tidak ada yang buruk, semuanya bagi Allah, semuanya baik untuk manusia. Hanya saja menurut perspektif manusia, ketika dia tidak menyukainya, maka itu disebut sebagai takdir buruk. Kan begitu. Jadi penting menurut saya kita itu melihat takdir, memahami takdir itu sebagaimana perspektifnya Allah. Ketika melihat takdir bahwa segala sesuatu itu yang Allah tetapkan itu baik semuanya untuk manusia. Jadi takdir itu jangan kita nilai dengan perspektifnya manusia, maka nanti akan ada istilah baik dan buruk. Tapi lihatlah takdir sebagaimana perspektifnya Allah, semua takdir itu baik. Dengan demikian kita itu nanti akan mudah untuk menerima segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita akan mudah menerima, kita akan mudah untuk tidak komplain, tidak mengeluh terhadap Allah. Ditimpa sakit, alhamdulillah. Rumah kebanjiran, ya alhamdulillah. Putus sama pacar, alhamdulillah lagi. Duitnya hilang, misalnya dicuri maling, ya tetap alhamdulillah. Karena yakin saja di balik setiap yang terjadi dalam hidup kita itu ada pelajaran, ada hikmah. Sakit, ya mungkin Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Mungkin Allah menyadarkan kita agar kita hidup lebih sehat. Pacarnya putus, oh mungkin Allah justru ingin menyelamatkan kita dari banyak hal-hal atau banyak dosa-dosa yang lahir dari pacaran misalnya, atau yang lain. Banyak takdir-takdir yang lain yang tidak kita senangi. Percaya saja bahwa di balik semua itu ada kebaikan, ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Nah itu ya yang pertama. Yang kedua yang kita harus pahami terhadap takdir itu, meskipun kita yakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu merupakan takdir Allah, tapi kita itu jangan pernah berlindung terhadap takdir. Nah ini pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani ya, dalam kitab beliau itu Sirul Asrar. Jadi maksudnya bagaimana? Jangan berlindung di balik takdir itu, atau berlindung di balik takdir itu bagaimana Pak maksudnya? Misalnya kita berkata, sudahlah Pak, ulun nih orangnya bodoh Pak, kada pendapatan Pak, sulit menerima pelajaran Pak. Sudah ini ulun terima sajalah takdir ulun begini. Nah itu namanya kita berlindung di balik takdir. Saya ini Pak, udahlah Pak, takdirnya memang miskin Pak, saya terima sajalah. Memang saya ini lahir dari keluarga miskin, ya sekarang saya miskin, ya enggak apa-apalah, saya terima. Itu namanya berlindung di balik takdir, enggak boleh. Udahlah Pak, saya ini jomblo, memang begini Pak, dari dulu memang sulit nemu jodoh Pak, udah saya terima aja lah, biar jomblo saya sampai mati misalnya. Itu namanya kita berlindung di balik takdir. Nah ini yang kemudian disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani yang berlindung di balik takdir itu. Jadi ya kita ketika sakit, memang itu sakit datangnya dari Allah, tapi kita tetap berobat. Tak boleh kita berlindung, udah sakit-sakit aja dah. Nah itu tak boleh.
Ketika kita sulit menerima pelajaran, misalnya kalau bahasa kampungnya kan pembabar, tapi kita tetap berusaha untuk belajar dengan giat, untuk membaca, untuk segala macam. Tetap kita harus ada usaha, tidak berlindung. Ketika kita miskin, ya bekerja, berusaha cari uang yang halal, bekerja keras, berusaha segiat mungkin. Maka ada istilah itu ya. Jadi jika kamu terlahir dalam keadaan miskin, itu bukan salahmu. Tapi jika engkau meninggal dalam keadaan miskin, nah itu baru salahmu. Maksudnya bagaimana? Kalau kita lahir ke dunia ini dalam keadaan miskin, ya bukan salah kita. Itu kan kehendaknya Allah. Allah kemudian jadikan kamu lahir di rahim seorang ibu atau keluarga yang mau miskin. Tapi setelah itu kamu punya kesempatan untuk merubah keadaanmu. Kalau kamu meninggal dalam keadaan miskin, ya itu salah kita berarti. Berarti mungkin kita malas, kita tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, atau kita boros dan ada faktor-faktor yang lain. Kalau kita misalnya jomblo, ya sudah cari jodoh yang terbaik, yang kira-kira kita sukai, dan yang paling penting ini dia juga mau sama kita, mau menerima segala kekurangan kita. Jadi jangan kendor semangatnya, tetap cari. Karena yakin saja ketika Allah menciptakan seorang makhluk, Allah juga akan menciptakan makhluk lainnya yang akan jadi pasangan hidupnya. Nah, itu yakin saja sama janjinya Allah. Pasti ada pasangan hidup kita karena Allah sudah menjanjikan segala sesuatu itu berpasangan-pasangan. Jadi jangan sampai berlindung di balik takdir tadi. Karena itu sama saja kita mengkambing hitamkan Allah ya. Seolah-olah Allah itu ingin kita itu menderita, Allah ingin kita sengsara. Nah itu kan sebagaimana yang terjadi dengan iblis dan Nabi Adam, itu dicontohkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari iblis dan Nabi Adam. Itu kan ketika iblis diusir dari surga karena dia telah melakukan tipu daya terhadap Nabi Adam, iblis justru dia berkata, ya sudah ya Allah, saya terima ini, saya tidak apa-apa diusir dari surga, ini kan sudah takdirmu. Nah itu kata iblis begitu. Ya sudah, nanti saya akan menyesatkan anak cucu Adam di dunia sehingga mereka akan jadi pengikutku. Nanti mereka juga akan sama-sama mendapatkan siksamu. Nah justru dengan kata-katanya iblis seperti itu, Allah tambah murka, tambah marah, kemudian mengancam iblis dan anak cucunya akan kekal abadi di neraka. Iya, memang itu takdir Allah, tapi bukan berarti kita berlindung. Coba kita lihat, ambil pelajaran dari Nabi Adam. Kan Nabi Adam sebaliknya, sama-sama bersalah juga karena dia tertipu atau terbuai dari rayuan iblis, kemudian dihukum juga sama Allah, diturunkan ke dunia. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Nabi Adam itu tahu kalau itu takdirnya Allah. Meskipun itu takdirnya Allah, tapi Nabi Adam tetap bertobat kepada Allah setiap hari. Makanya kan tadi di awal itu kan doanya Nabi Adam itu kan Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Beliau tetap menyesali dan meminta ampunan, taubat kepada Allah, walaupun beliau tahu bahwa itu takdirnya Allah. Itu kan jelas manusia itu sudah Allah tetapkan. Kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya itu ingin menjadikan manusia itu sebagai khalifah di bumi. Itu jelas. Bagaimanapun kondisinya, Nabi Adam itu tetap turun ke bumi. Walaupun skenarionya ceritanya kan antara Nabi Adam dan iblis itu ada semacam tipu daya seperti itu. Tapi tetap saja Allah memang menginginkan Nabi Adam itu turun ke bumi. Itu sudah hal yang pasti. Nabi Adam tahu, tapi tetap dia bertobat kepada Allah. Dan dengan kesungguhan, dengan taubat, dengan penyesalannya Nabi Adam, Allah justru senang. Tahu kok itu memang kehendaknya Allah, tapi dia minta ampun, minta maaf. Allah kemudian senang,
ridho sama Nabi Adam, dan kemudian menjanjikan apa? Rahmat, kebahagiaan untuk Nabi Adam, untuk anak, untuk cucunya nanti di dunia maupun di akhirat. Maka doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu pelajaran untuk kita. Kita tahu apapun yang terjadi itu memang sudah Allah takdirkan, tapi tetap kita menjalani sebagai manusia. Kalau kita salah, minta ampun sama Allah. Ketika Allah memberikan kita nikmat, kita bersyukur kepada Allah. Nah, itu ya, jadi ada beberapa hal yang harus kita pahami terkait takdir tersebut. Jadi sementara itu dulu ya penjelasan saya terkait iman dan rukun iman. Semoga ini ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan ke sesi diskusi. Allahumma afiq, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.